Suryo di debat dengan televisi yang bilang Roy Suryo kamu tuh narapidana, kamu terpidana tapi belum masuk. Iya kan? Saya baru tahu itu. Ya. Di situ saya lalu mencari sumber. Ternyata betul ada direktori putusan MA nomor 287 tanggal 20 Mei tahun 2019. Ini sebelum jadi menteri. Iya. Itu dia sudah divonis inkrah dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Kita tanya proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara, kan gitu. Saya sudah damai dan diberi bermaafan dengan Yusuf Kalla. Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Tidak bisa ada damai dari vonis pidana, begitu Prof Mahfud? Harusnya tidak ada. Boleh. Tidak ada hubungannya antara damai dengan vonis. Prinsip hukum. Kenapa? Tidak ada kaitannya harusnya dengan berdamai bersama Pak JK dengan vonis yang harus dijalankan oleh Sylvester. Semestinya demikian. Damai itu urusan pribadi. Kalau orang terpidana itu musuhnya bukan orang yang menjadi korban, tetapi musuh orang terpidana itu adalah negara. Dan negara itu diwakili oleh kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan. Gitu. Kejaksaan siapa periode yang itu menyuruh kejaksaan? Ya kita tidak tahu. Kan gitu kan? Pasti harus diasumsikan kejaksaan ini tahu. Coba nih, saya punya data. Di tahun 2025 saja, sejak bulan Februari sampai sekarang, orang ditangkap oleh kejaksaan karena menghindari hukuman. Satu Ramlan di Bogor, 17 Juni 2025 baru nih. Kemudian Rifai, 19 Februari 2025. Asad Serang yang malah lari di Lani Jaya, Papua, ditangkap tanggal 15 Mei. Masa ini yang riwa-riwi di depan hidung kita nggak ditangkap? Kan kejaksaan tuh punya tim tabur namanya. Tim tangkap buronan atau tim tangkap orang kabur. Ini yang nangkap orang-orang ini tadi. Nah oleh sebab itu kejaksaan harus segera melakukan eksekusi atas ini. Ya sebenarnya harus dijemput, nggak usah dipanggil orang. Ini sudah 6 tahun gitu kan? Ya, Prof. Kalau Prof tadi yang mengatakan bahwa yang diduga melindungi adalah kejaksaan, artinya siapa yang harus diperiksa terkait dengan tidak dieksekusinya Sylvester Matutina sejak dikenakan vonis 2019? Ya, istilah melindungi itu bagi saya sebagai asumsi karena itu tugas dia. Bahwa dia kemudian dinyatakan lalai karena tidak tahu bahwa ada putusan MA itu tidak bisa jadi alasan. Oleh sebab itu harus diperiksa dan mungkin pejabatnya udah ganti tahun 2019 sampai sekarang mungkin sudah pensiun atau apa yang bertugas itu. Tapi harus diperiksa karena gini loh, Clarissa, kalau sekarang orang hukuman itu berbahaya. Kalau orang dihukum lalu sering keluar malam, sering nyogok sipir untuk boleh pulang sebentar, itu masih bisa dimaklumi meskipun itu sangat tidak boleh. Nah sekarang tidak mau menjalankan hukuman. Itu kong kali kong dengan siapa? Itu harus diperiksa dengan benar-benar karena bahaya negara ini kalau orang sudah divonis lalu bisa berkeliaran dan jaksa tidak berbuat apa-apa. Apa latar politisnya sebagai relawan sehingga 2019-2024 quote and quote dilindungi untuk tidak dieksekusi? Saya akan menyatakan secara formal orang ini tidak ditangkap karena kejaksaan melindungi. Melindungi dalam bentuk apa? Lalai. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja, pasti ada yang menyuruh. Kemungkinannya ada atasan yang membacking, kemungkinannya suap. Apalagi coba? Nah, apalagi? Untuk mengusut itu logika nih, logika umum. Nah, kejaksaan dok harus bertanggung jawab kepada publik. Tadi Prof Mahfud bilang kan kejaksaan harus bertanggung jawab. Bersama kami di Kompas Petang, Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali atau PK dari terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, Sylvester Matutina. Hakim menilai surat pernyataan tidak hadirnya Sylvester dianggap tidak sah setelah dalam sidang kali ini Sylvester kembali tidak hadir dengan alasan sakit. Dengan hasil keputusan itu, tim kuasa hukum pemohon menerima dan menunggu respons dari kliennya. Ya, apapun yang seperti itu harus terima. Ya, nggak ada jalan lain, terima. Masalah AKDP hukum itu belakangan kita bicarakan lagi. Saya hanya mengurusi masalah PK-nya, ya kan? Tidak mengurusi masalah pribadi pemohon.
pemohon mau sakit itu ada keluarganya. Apakah tidak ada konsultasi sebelumnya, terlepas dari sakit atau tidak, sehingga mengeluarkan dengan Pak Yasmadi izin? itu seperti apa, Pak? Iya. Pernah ketemu pada saat pembuatan memori PK tambahan. PK tambahan yang akhirnya tidak diterima oleh majelis hakim ya. Perkiraan pada saat itu mau hadir. Baru tadi pagi saya terima di kantor jam 8 kata OB, office boy, jam 10 ke kantor baru saya terima. Saya nggak buka lagi, sedikit aja. Keterangan sakit, oh ya udah. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala tidak mau berkomentar banyak mengenai terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya, Sylvester Matutina, yang belum juga dieksekusi oleh penjara. Saya koreksi, dieksekusi ke penjara. JK sepenuhnya menyerahkan proses kasus tersebut kepada pihak berwenang. Di Kejagung masih males gitu. Bukan hukum itu. Itu enggak. Di lain pihak, Kejaksaan Agung membantah melakukan pembiaran atas eksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Kejaksaan Agung memberi kewenangan menangkap Sylvester kepada Kejari Jakarta Selatan, termasuk strategi mengeksekusi terpidana itu. Kami sudah menyarankan dan menghimbau untuk melakukan eksekusi, tapi sepenuhnya ada di kewenangan jaksa eksekutor, ada di Kejari Jakarta Selatan. Silakan rekan-rekan media tanyakan ke Kejarinya, ke jaksa eksekutor yang di Kejari Jakarta Selatan. Terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Sylvester Matutina belum juga dieksekusi ke penjara. Sementara dalam sidang peninjauan kembali kasusnya, Sylvester sudah 2 kali absen. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali Sylvester. Kami juga dari tim advokasi mengimbau pada Kejaksaan Agung ya. Karena ini kaitannya ada dengan kasus ijazah Saudara Joko Widodo, karena sebelumnya para pendukung Saudara Joko Widodo yang hadir di dalam diskusi media selalu mengatakan klien kami, ya Rismon Hasiolan, Roy Suryo dan yang lainnya, pasti tersangka, pasti masuk penjara, pasti terpidana. Sedangkan kemarin kita ketahui bahwa Saudara Sylvester Matutina tidak hadir kembali dalam proses PK, permohonan PK, dan sudah dinyatakan gugur permohonan itu. Jadi saya meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk lebih khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, agar jaksa selaku penuntut sekaligus eksekutor putusan mengeksekusi Saudara Sylvester Matutina. Hukum tidak boleh kalah dengan Sylvester Matutina. Negara tidak boleh menjadi subordinat Sylvester Matutina. Rakyat butuh ketegasan bahwa negara melindungi harkat dan martabat dan wibawa hukum dengan mengeksekusi Sylvester Matutina. Saat ini sudah bergabung bersama kami di studio ada Roy Suryo selaku pelapor ijazah palsu Jokowi, ada juga David Pajuan, Wakil Ketua Umum Baraja. David Pajub. Bang David, selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir Bang Roy. Ya. Nah, kita masih membahas nggak jauh-jauh. Nah, tapi dari Bang Sylvester sekarang. Ya. Kan PK-nya sudah dinyatakan gugur oleh majelis hakim. Artinya nggak ada alasan untuk nggak dieksekusi dong Bang David. Kalau dari Bara JP melihatnya seperti itu juga? Gini, pada prinsipnya siapapun itu harus tunduk kawan saya ini Bung Silver ya. Tetapi ya misalnya ada instruksi untuk memasukkan tahanan kepada Silver. Tetapi proses hukum kan selalu terbuka. Ya. Jadi itu hak setiap warga negara. Termasuk PK yang berulang itu sekarang peluangnya terbuka kan berdasarkan keputusan MK terbaru tahun 2013. Asal ada novum, ada bukti baru. Ada bukti baru. Nah ini kan tinggal seberapa jauh tim Silver maupun kuasa hukum menemukan novum atau bukti-bukti baru untuk misalnya melakukan peninjauan. Artinya itu hak seorang warga negara, equality before the law, untuk persamaan kedudukan dalam hukum. Nah artinya ruang-ruang itu selalu terbuka. Tetapi bahwa sekarang pasca tadi kan berita bahwa PK-nya sudah ditolak. Ya. Jadi sekarang tergantung kepada aparat hukum ya. Ya. Tetapi ruang untuk Bung Silver juga selalu terbuka. Nah ini kan nggak ada problem. Semua kembali kepada sistem hukum. Tapi sejauh ini kan statusnya harusnya sudah inkrah. Kalau Bara JP mendukung kalaupun itu harus dieksekusi dulu.
Ya, Barajep ini sebagai relawan yang sangat patuh ya, sangat taat pada supremasi hukum. Kita sudah bekerja untuk bagaimana di masa pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. Sekarang kami juga Barajep itu mendukung full pemerintahan Prabowo Gibran. Dan Pak Prabowo hari ini juga menegaskan bahwa hukum itu di atas segalanya. Tidak pandang bulu, termasuk Jokowi dulu kan. Orang-orang dekat Jokowi dulu, misalnya para menteri, pimpinan partai pendukungnya, sekjen partai pendukungnya juga berapa orang yang masuk bui di zaman Jokowi. Artinya gini, dua presiden ini selalu ada di bawah hukum. Oke, bukan jadi nggak tebang pilih hukum ya kalau kata Bang David Pajung. Kalau kata Bang Roy juga sama, apalagi Bang Roy ya, menganggap harusnya dieksekusi. Terima kasih pandangan objektif dari Barajep ya, Mas David. Jadi artinya saya juga secara pribadi dan teman-teman mengaturkan apresiasi, Mbak, terutama kepada Ketua Majelis Hakim tadi, ya Pak Iketut, yang sudah memutuskan dan melihat kalau alasan yang dimukakan itu tidak masuk akal, ya kan? Jadi minggu yang lalu Sylvester Matutina tidak hadir dengan alasan sakit, ya kan? Tapi kemudian setelah menyerahkan surat keterangan dokter dan kemudian tidak ada tanda tangan, jelas dokternya ya, tanda tangannya nggak jelas, paraf juga nggak jelas namanya, ya saya kira keputusan dari hakim tadi tepat. Dan kalau tadi saya jawab ini harus sudah masuk gitu loh, bahkan sebelum dia mengajukan PK saja, Mbak, kalau kita lihat kan sudah sejak akhir bulan yang lalu ya gitu, sejak tanggal 30 Juli itu ketika saya membongkar pertama kali ini, kalau dilihat ini di ruang sebelah gitu. Iya, di Kompas TV di luar waktu itu kan. Itu Bang Roy pertama kali. Eksklusif itu. Pertama kali bilang bahwa itu terpidana. Iya, dan waktu itu dia masih menolak-nolak kan. Saya senyum aja. Lihat deh, dan akhirnya alhamdulillah waktu itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung ya, Pak Agung terus Pak Anang langsung memberikan jawaban. Hanya memang yang kita pertanyakan kok nggak langsung dieksekusi. Nah, gitu apa sih sebenarnya kalau dari sisinya Bang Roy melihat kok sampai sekarang nggak dieksekusi ya? Apa yang jadi kendala kalau dari sisi mungkin kalau orang besar, mungkin kalau orang-orang mengatakan ada orang besar di balik. Kalau saya enggak, mah. Ada orang kurus di balik dia. Ini arahnya kemana nih? Mulai. Bang David gimana nih? Kan boleh-boleh aja gitu. Okay. Ada besar, ada kecil. Saya tetap menghargai opini Bung Roy ya. Tapi gini, kalau pandangan saya kenapa sampai hari ini kejaksaan atau pengadilan belum mengeksekusi? Karena pertama, para aparatur hukum ini sangat paham dengan isi KUHP. Isi KUHP pasal 84 itu jelas menegaskan soal daluarsanya satu kasus. Ya. Jadi kalau baca di pasal 84 ini kasusnya si Bung Silver ini sudah daluarsa. Ya. Tapi kan udah inkrah. Iya. Inkrah karena gini, pasal 84, pasal 78 itu mengatur soal daluarsa satu kasus. Pasal 78 itu mengatur soal penanganan kasus daluarsa. Pasal 84 itu mengatur soal vonis yang sudah daluarsa. Jadi vonisnya ya. Jadi daluarsanya itu berdasarkan tuntutan plus sepertiga dari usia tuntutan. Jadi misalnya tuntutannya 2,5 tahun plus sepertiga katakanlah ya mungkin sampai 3 tahun. Ini daluarsanya dari 2019. Sudah 6 tahun. Jadi kenapa argumen hukum yang paling pas dan paling cocok adalah kenapa Silver belum ditahan? Karena aparatur hukum sangat tahu pasal ini. Sangat tahu atau menghindari? Menghindar jelas. Karena dulu kalau alasan ya ini sudah jelas ya. Peristiwa 2017. Kemudian waktu itu putusan pengadilan negeri. Kemudian naik ke pengadilan tinggi. Bahkan kemudian sudah kasasi. Kasasi dan inkrah. Memang benar pada saat inkrah itu kan ada apa? Ada peristiwa COVID katanya. Ya kan? Ya. Nah jadi COVID ini tidak bisa terus langsung dihitung. Hitungnya juga harus setelah COVID. Di dalam KUHP itu nggak ngatur soal kasus COVID, jadi yang soal jelas, masalah disebut daluarsa ini pengingkaran saja. Enggak lah. Disaster itu nggak diatur di dalam pasal itu. Harus masuk dan artinya Sylvester itu jelas-jelas sudah mengingkari atau kemudian menghindar. Yang jelas dia sudah menghindar dan makanya sebelumnya kan dia pakai alasan, saya sudah minta maaf kok gitu. Sebelum ini kan cari-cari alasan. Alasannya sekarang daluarsa. Sebelumnya alasannya saya sudah minta maaf
itu ada di Jakarta, nggak ngindar, Pak. Makanya nggak ngindar, Bung Roy. dia bilang katanya sudah di minta Jakarta, maaf. setiap saat. Nggak ada minta maaf itu, terus hanya tunjukkan foto. Nggak ada foto itu tidak menunjukkan apa-apa. Kalau dia minta maaf sebelum putusan, bagaimana itu kasus clear kan? tuntutan Bung Roy ke Jokowi berdasarkan foto, lalu kemudian sekarang foto itu nggak bisa menjadi itu ada. Jadi gini, ini lain-lain. Yang jelas Sylvester sudah ingat, dan ini kata ketua Humas ya, artinya Kapus Penkum ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejaksaan Agung, itu harus masuk. Udah jelas, dan PK tidak menghalangi. Oke. Jadi sekarang saya mau sampaikan gini, David. Bung Roy ya. Jadi dengar dulu juga supaya enak nih bagi publik. Pertama, si Silver ini sudah bertemu dengan Pak JK di kantor Wapres ya. Nggak mengubah di kantor nggak Wapres. mengubah hukum sama sekali. Di situ disaksikan oleh fotonya ada. Saya sudah lihat juga fotonya. Oke, tunggu dulu. Foto itu penting ya. Jadi fotonya di situ ada saksi. Di foto ada Pak JK nggak? Di foto ada Pak JK nggak? Nggak ada kan? Tunggu dulu. Nggak tunggu dulu. ada di foto tunggu itu. dulu. Ada saksi. Ada Pak Sofian Manandi. Ada Pak Ketua Buruh kita ini. Nuawea ini si Andi Gani. Andi Gani. Nah, kemudian kami bersama Bung Silver ketika kampanye raksasa besar Jokowi di 2019 di Senayan itu Silver dengan JK itu sama-sama bareng, salaman, ketawa ketiwi karena sudah ada proses perdamaian. Jadi gini, yang perlu juga mungkin Bung Roy harus tahu progres hukum Indonesia. Perdamaian setelah inkrah nggak ngubah sama sekali. Perdamaian mengubah. Enggak. Sekarang ada yang namanya restorasi justice. Dilakukan nggak kan? Loh, proses perdamaian itu masuk di dalam sistem hukum restorasi justice. Tertulis tidak. Loh, ada. Hitam di atas putih tidak. Bukan, Mas, saya untuk kasus Sylvester, soal foto dulu ya. Foto itu saya tuh kalau soal nguji foto udah berkali-kali. Foto itu tidak bernilai apa-apa. Misalnya, kecuali kasus Jokowi Anda ngotot soal foto. Loh lah ya. Harus ada artinya kalau soal fotonya Sylvester itu misalnya ada foto dengan Pak JK misalnya. Pegangan tangan dengan Pak JK. Kemudian nggak ada. Mana? Terus misalnya ada hitam di atas putih, di atas kertas segel. Bung Roy kan akrab sama Silver juga. Nanti saya minta Silver kirim langsung. Tunjukin lah Sylvester, jangan ngumpet aja, keluar. Begitu keluar ditangkap. Saya tuh di awal tadi sempat agak kaget. Loh, kok ini kayaknya sama-sama pendapatnya, udah setengah jalan ternyata beda. Beda. Ternyata beda. Jadi harus masuk dulu, harus dieksekusi. Nah, apakah kalau misalnya tadi dibilang bahwa udah maafan kok, udah damai kok, itu menghapuskan pidana atau tidak, menghapuskan putusan hakim atau tidak yang sudah menghapuskan proses hukum? Berarti bisa berlaku juga dengan kasus lainnya dong? Iya, menghapus proses hukum dan menghapus hasil vonis hukum. Karena di situ ada baca restorasi justice. Enggak boleh. Oh, itu Bung Roy. Jadi kalau Bung Roy baca itu pasti Bung Roy akan restoratif justice itu dilakukan sebelum ada putusan. Itu Anda salah. Baca lagi. Baca dulu deh. Saya baca. Saya udah baca. Restorasi justice saya masuk sesudahnya. Nggak ada. Saya masuk di forum ini, saya udah baca itu. Karena udah tahu karakter Bung Roy yang bisa menghapuskan putusan hakim yang sudah inkrah adalah putusan hakim lainnya. Nah, sekarang kan kondisinya sudah inkrah dan kita lagi tunggu dulu. Sabar. Ini sudah dikatakan bahwa sudah digugurkan PK-nya oleh hakim. Tapi Anda sepakat kalau misalnya Bung Sylvester harus menjalani dulu masa hukumannya kalau seperti tadi bilang gitu kan? Jadi gini. Saya sebagai relawan sebagai relawan, sebagai aktivis dan sebagai seorang pribadi yang warga negara yang patuh hukum, apapun langkah hukum kita pasti hormat. Di balik itu langkah-langkah hukum itu proses-proses pendekatan hukum tetap ada ruang untuk keadilan bagi seorang warga negara. Sehingga PK yang terbaru juga dimungkinkan. Enggak apa PK yang kedua, hasil restorasi justice, perdamaian dengan Pak JK itu merupakan bagian dari memperkuat keputusan hukum. Apakah harus dijalani dulu masa hukumannya atau tidak? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Bung Roy.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala tidak banyak berkomentar terkait proses hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Yusuf Kala dan sudah inkrah sejak 2019 namun belum juga dieksekusi. Terkait kasus itu, JK menyerahkan kepada proses hukum. Di Kejagung masih mandas gitu. Urusan hukum itu. Itu enggak. Masih ada di studio Roy Suryo selaku pelapor ijazah palsu dan juga David Pajung, Wakil Ketua Umum Bara JP. Sikap Pak JK ini luar biasa. Kenapa? Ya memang ini terlalu kecil untuk Pak JK. Jadi benar beliau itulah seorang negarawan sejati. Negarawan sejati itu apa? Ada proses hukum yang lagi dijalankan, beliau nggak usah komentar, nggak usah nambah-nambahin, nggak usah sebentar-bentar ember gitu loh. Nah kalau yang sekarang itu harusnya di apa? Sama, ya udah lakukan sesuai dengan hukum, eksekusi. Dan Pak JK ini kenapa saya bilang negarawan? Dia hanya menuntut Sylvester itu ketika kasus itu ya dan keluarganya itu cukup dengan pasal 310, 311. Nggak usah tambahin pasal. Nggak kayak yang sana. Yang mana? Oh ya adalah yang terus tambahin pasal 32 ITE, pasal 35 yang nggak ada hubungannya, terus malah cari-cari link video yang nggak ada hubungannya, ya kan? Nah, kalau ini Pak JK ini negarawan sejati, top. Nah kalau begitu yang Bung David lihat untuk menjalani kasus ini apa yang dilakukan? Ada orang besar nggak? Orang besar lain di balik kasus ini? Gak Seperti yang tadi di-mention sama Bung Roy di awal. Saya nggak bilang orang besar loh ya. Itu kan mancing-mancing nih. Sosok besar lah, tokoh besar. Orang kurus. Jadi gini ya. Saya nggak mau nyebut biar Kita Bang David harus jawab. ya jadi gini Mbak Friska dan Bung Roy. Ya. Kita harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi warga negara, bagi publik Indonesia. Ini Sylvester pendidikan yang nggak bagus. Siapapun presiden, wakil presiden di Republik ini, nggak ada yang berada di atas hukum. Ya. Itu sudah terbukti ya. Saya mau katakan gini ya. Kasus Matutina ini, Silver ini kan ketika Jokowi sebagai presiden kan. Wakil presiden. Enggak, Jokowi sebagai presiden. Jokowi presiden, ya. Jokowi, saya bicara Pak Jokowi JK dulu. sebagai presiden. Kalau misalnya Jokowi mau mengintervensi hukum, vonis itu pasti Matutina bebas. Pasti Silver bebas, ya kan? Logikanya gitu. Kalau Jokowi mau mengintervensi. Kalau misalnya JK mau mengintervensi ya, benar Pak Jokowi, Pak JK itu negarawan. Kalau Pak JK mau mengintervensi, begitu putusan hukum langsung. Ya itu negarawan kan? Ya, kan? Tetapi mereka juga membiarkan proses ada di lembaga hukum. Jadi jangan mengerdilkan dan mengecilkan lembaga-lembaga hukum di Republik ini dengan opini-opini yang sesat untuk Justru bagaimana itu. coba memprovokasi masyarakat kita untuk tidak percaya hukum Republik ini. Justru itu yang itu, salah Mas besar. Iya, artinya jadi gini. tugas kita, Bung Roy, tunggu, memberikan pendidikan politik bahwa biarkan hukum, biarkan proses hukum berjalan dalam rambu dan ruang yang seharusnya. Setuju. Jangan biarkan hukum itu dikerdilkan. Iya, dan itu tidak pernah. Atas ulah Sylvester ini. Oke, enggak. de jure Ya. Sylvester memang tidak bebas ya, tapi de facto ya selama 6 tahun ini bebas dia melenggang kemana-mana, kemudian bisa teriak-teriak kemana-mana. Itu yang tidak pantas bagi hukum Indonesia. Apa kata dunia lihat di orang kayak Sylvester saja bisa bebas ya. Udah inkrah putusannya sudah sampai kasasi, inkrah. Terus tadi katanya restorasi justice. Sekali lagi dengan pengetahuan saya yang sangat pendek ya. Sebodoh saya dalam pengetahuan hukum, yang namanya restorasi justice itu di depan. Ya, kalau itu sudah dilaksanakan dan kemudian tidak dilaksanakan, ada putusan pertama, tingkat kedua, apalagi kasasi. Kasasi itu tok inkrah. Ya, ada PK. sekarang ada PK upaya Betul. hukum luar Boleh, biasa. boleh. Oke. PK itu boleh, tapi selama diajukan PK, ya ini masuk dulu. Ini dikerangkeng dulu gitu loh, nggak kemudian ini kalau misalnya kan proses hukum yang berjalan-jalan. sudah ada adalah putusannya inkrah bahwa Masuk Bung 1,5 Sylvester tahun. ini masih statusnya terpidana. Ya. Nah, Bung David, apakah memang sekarang agar gentle publik melihat proses hukumnya dijalani harus dieksekusi dulu, Bung Sylvester? Kalau tadi kan Jagung juga kan memerintahkan Kejari untuk diperintahkan Ya, untuk makanya saya eksekusi bilang gini kan, sekarang gini, Kejari, pengadilan ya, MA, semua tunduk pada regulasi hukum. Ya, harus. Pidana ya, Ya. KUHP. Saya yakin karena mereka tahu betul isi KUHP secara titik komanya, maka proses sampai hari ini itu belum dieksekusi. Karena tadi soal kasus daluarsa itu ya. Satu, soal daluarsa. Jadi pasal 84, pasal 78 KUHP.
Yang kedua, soal bagaimana pilot project dari restorasi justice ya. Oke, tapi kalau ini dilakukan akan jadi presiden hukum. Apakah Presiden buruk. kalau misalnya Bung David tidak melihat ini akan menjadi presiden buruk kalaupun ini dilakukan, karena bisa jadi orang yang sudah punya putusan hukum yang inkrah Cari-cari daluarsa. tidak dieksekusi sampai akhirnya kasusnya dianggap tanda kutip daluarsa tadi. Justru Friska versi itu ya? gini, ini menjadi satu case yang harus menyadarkan kembali para aparatur hukum kita, para akademisi hukum kita, para pembesar-pembesar di bidang hukum untuk coba mengkaji berangkat dari kasus Silver ini tentang seperti apa perlakuan pada satu case ya. Jadi misalnya tadi soal case daluarsa ini kan harus diperdebatkan secara mendalam ya, diperdebatkan dan dikaji secara mendalam. Mungkin daluarsa. Bagaimana penerapan pasal-pasal KUHP soal daluarsanya satu kasus dan satu vonis ya, kasus proses hukum dan vonis ya itu. Kemudian yang kedua soal restorasi justice, ini paling penting karena undang-undang yang khusus mengatur restorasi justice itu belum ada, tetapi rujukan-rujukan restorasi justice itu ada. Nah, kalau tadi Bung Roy bilang vonis itu tidak bisa diatur dengan restorasi justice itu salah. Karena Undang-Undang 1 2023 itu satu lagi soal daluarsa. Itu RJ itu satu lagi. Ini saya kutip pendapatnya Prof. Mahfud MD. Membantah kalau soal daluarsa. Masa daluarsa penuntutan itu 12 tahun. Dan masa eksekusi 16 tahun. Ini baru 6 tahun. Masuk. Ini kata Prof. Mahfud MD loh. Kalau Bang David mau jawab itu Prof. Mahfud itu. Saya nggak berpretensi. Tunggu, saya nggak berpretensi pada pendapat Prof. Mahfud. Tetapi saya bukan orang rujukan saya adalah hukum, KUHP. Saya ambil pakar hukum aja. Rujukan saya di KUHP pasal 84 itu jelas ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu masa 2 tahun daluarsa, masa 5 tahun daluarsa. Soal jelas kasus betul ini. Kasus pidana biasa. Oke, tapi ini kan putusannya sudah ada, sudah inkrah. Sekarang saya mau minta singkat aja, karena kan udah pasti beda nih dua pendapatnya dan harus ada landasan hukumnya. Karena sekarang orang tuh lihat bagaimana penerapan hukumnya. Apa yang harus dilakukan dalam kasus ini? Dieksekusi langsung atau tidak, Bung David? Saya bilang singkat saja dengan Bung Roy. Ini kembali beberapa menit yang lalu eksekusi. Kembali kepada lembaga hukum, bagaimana interpretasi daripada aparatur hukum terhadap aturan-aturan main hukum di Republik ini. Kalau mereka rujukannya memperkuat bahwa itu harus dieksekusi, monggo silakan. Tetapi kalau mereka sadar bahwa di situ ada juga hal-hal yang mereka misalnya menunda keputusan mereka, itu kan kembali. Nah, kita ini hanya membangun opini terhadap pemahaman dan interpretasi hukum kita terhadap KUHP dan terhadap restorasi justice. Itu yang harus kita pahami secara bersama sehingga nggak ada. Kalau Bung Roy singkat. Kalau pemerintah Indonesia di bawah Pak Presiden Pak Prabowo Subianto tidak ingin mendapatkan kecaman, tidak ingin cacian atau cibiran dari masyarakat, termasuk juga dari luar negeri, udahlah. Perintahkan kepada aparat hukum untuk melaksanakan kaitan putusannya. Dengan presiden ini. Ya jelas, karena ini di bawah jangan bawa presiden dalam artinya terlalu kecil bagi seorang presiden. Harus dilakukan dan Sylvester harus masuk. Ya gitu. Itu pun kalau dia masih dia punya nyali, punya jiwa kesatria atau masih punya nyawa. Kalau enggak, ya udah enggak usah aja. Ujian penerapan hukum dan keadilan hukum bagi semua pihak diuji di kasusnya Sylvester Matutina. Terima kasih Bung Roy, terima kasih Bung David.